Yang pertama tadi apa? Tell me and I forget. Yang kedua, teach me and I may remember. Yang ketiga, involve me. Involve itu ejaannya itu apa itu? Involve itu I N V O L, pakai V ya. Involve me and I learn, learning. Tell me, ayo say together. Tell me, I forget. Teach me, and may remember. Teach me, and I may remember. Involve me, and I learn. Nah, itu beritahu saya, itu ada tiga cara mengajar seseorang itu. Ini berlaku juga ini, guru-guru buat kelas 6. Kalau diberitahu saja, ya tell me, diberitahu, mungkin dia akan lupa. Ini seperti ini, kita beritahu antum, bisa jadi kamu lupa. Supaya nggak lupa, ditulis. Kalau diajar di kelas dengan ustadz, ada Ustadz Nur Hamid misalkan gitu, Ustadz Jihad, Ustadzah, apa diajari mungkin saya akan ingat juga. Tetapi di sini kalau saya dilibatkan, involve me, kalau saya dilibatkan, saya akan belajar. Belajar itu artinya sangat terlibat. Ini Ketua OSDN, bagian keamanan, Darun Najah itu mengangkat antum menjadi pengurus, bukan sekedar ngasih amanat kepada OSDN. Tapi kita ini menerapkan slogan ini, santri kelas 6 dikasih wewenang. Setelah dikasih wewenang apa? Antum itu dikembangkan, dilibatkan, ya, dilibatkan mengatur adik-adiknya, bagaimana supaya dia itu pinter bahasa Arabnya, pinter bahasa Inggrisnya. Bagian Qismul Ilam tiap malam mengumumkan di masjid dengan bahasa yang bagus, itu supaya didengar. Terlibat. Kalau dia terlibat, dia akan berkembang. Akan berkembang bukan hanya sekedar dia mengingat, tapi memberikan kesan yang mendalam. Bahasanya itu yatarossah fi adhanihim. Yatarossah, benar-benar itu melekat di otaknya. Nah, anak-anak sekalian, ini kita juga semalam sudah banyak disampaikan berkenaan dengan metode-metode. Ustadz Mustafa, Ustadz Dedi juga menerangkan tentang metode-metode yang kita sampaikan. Supaya gurunya paham, muridnya juga paham. Ada metode gelas tertutup diisi, ya semalam Pak Mustafa. Ada gelas terbuka, gelasnya yang kecil, gelasnya yang besar. Ada yang lebih besar lagi, pakai apa? Pakai ember. Itu metode-metode yang kita lakukan. Santri Darun Najah ini semuanya ini terlibat menjadi harisul mahja.
terlibat menjadi piket di asrama. Itu bukan sekedar jadi piket yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, bukan. Menanamkan rasa tanggung jawab. Tadi ada slogan itu yang ngasih itu namanya Benjamin Franklin. Siapa Benjamin Franklin itu? Salah satu pendiri negara Amerika. Nah itu Benjamin Franklin. Itu bahwa kita libatkan anak santri di sini supaya ada tanggung jawab dan segala macam. Bahasa yang kita lakukan ini nanti masing-masing kita mau muhadasah ini, ya kita mau muhadasah ya kira-kira sekitar 5 menit gitu kan ya, supaya sebagai contoh dan sebagainya macam. Di kelas juga kita minta guru-guru ini sebelum memulai pelajaran mulai muhadasah. Mulai muhadasah enggak di kelas masing-masing? Madza ta'malu, madza tashrobu, aftorta, futur, hal indaka fulus, kamrubiatan laka fulus. Ya. Takalam. Jangan senyum saja, jangan senyum. Ngomong, your voice, your power. Nah. Takalam Arabiyatan. Yang putri, ayo takalam Arabiyah. Putri yang di atas itu, yang kelas 1, takalam. Cari partnernya. Yang di atas, halo. Oke, sekarang Al-an change to English language. Nah, English language. Everybody to talk, everybody. Yang di belakang putri, ayo bicara. Suaranya diangkat. Takalam, speak English. Nah, oke. Syukran kasir, jazakumullah khair, julusan. Nah, thank you very much. Yang kita lakukan tadi ini, Ustadz dan Ustadzah, yang kita lakukan tadi ini hanya 7 menit. 7 menit saja. Maka kita minta Ustadz, Ustadzah, ini Ustadz kemana ya Ustadz? Ini pada kosong ini Ustadz. Ada Janib, ya. Ustadz dan Ustadzah semuanya ini bergerak kullahisah, setiap jam pelajaran sisihkan waktu 5 menit muhadasah. Karena tahun ini kita menyanangkan sanah muhadasah. Coba bayangkan,
1 hari itu 7 jam pelajaran. 1 jam pelajaran menyisihkan 5 menit. Jadi berapa menit 1 hari kamu muhadasah? 35 menit. 1 minggu berapa hari kita belajar? 6 hari. Jadi berapa jam? 3 jam. Berbicara bahasa Arab, berbicara bahasa Inggris. Dan ini tidak bisa dibangun oleh seseorang, tidak bisa dibangun oleh qismul lughah saja. Tidak bisa dibangun oleh bagian OSDN saja. Tapi semuanya kita minta ustadz dan ustadzah memotivasi untuk muhadasah. Boleh cari slogan-slogan yang bagus dalam bahasa. Kemarin saya sampaikan ada slogan bagus itu, your voice, your power. Nah gitu. Ada lagi, ihya'ul lughah wa tahrikul alam. Ihya'ul lughah. Ihya'ul lughah itu kita menghidupkan bahasa dan kita menggerakkan dunia. Wa tahrikul alam. Ada lagi, ihya'ul lughah jisrun ila tahrikil alam. Dengan bahasa kita, bahasa merupakan jembatan, jisrun, itu jembatan menuju ke dunia. Nah maka bahasa muhadasah dimulai dari mufrodat-mufrodat yang kecil-kecil. Lebih bagus memiliki mufrodat 1-2 kata dan bisa ditaruh di jumlah yang banyak. Al-misal kalimah wahidah. Ada qaruratun. Ya, ini mufrodat. Qaruratun. Bil qarurati alma. Indi qaruratun. Ahmilu al-qarurah. Nah, fil jaibi qaruratun. Nah, misalkan begitu, ya. Qaruratun. Lebih bagus 1 kata bisa ditaruh di jumlah-jumlah yang banyak daripada banyak mufrodat, ribuan mufrodat dihafal tapi tidak pernah dipraktekkan. Bagaimana mempraktekannya? Hanya dengan cara muhadasah. Muhadasah yaumiyah. Jadi kita mulai dengan khutbatul aras ini kita canangkan Darun Najah pusat dan cabang. Dengan program revitalisasi TMI namanya Sanah Muhadasah. Year of composition. Year of composition. Saya ini kalau bahasa Inggris nggak pede-pede amat gitu ya. Tapi kalau udah kepepet ya keluar juga gitu kan. Ke Inggris, ke Amerika, ya modal saya itu sedikit-sedikit. Tapi kalau udah di depannya orang Inggris, prinsip saya itu kalau ketemu orang, kalau ketemu tamu datang ke sini nih, datang ke Darun Najah, duduk di depan di sini. Santri-santri itu ngelihatnya enak sekali tuh, wah enak sekali tuh. Ustadz Sopwan duduk di samping Grense, duduk di samping menteri ini. Masih lebih enak yang duduk di belakang. Kenapa di belakang? Kuenya lebih banyak di belakang itu. Yang di depan ini kuenya itu mau makan nggak enak juga gitu kan ya. Biasanya yang barisan kedua ini itu yang gemuk-gemuk, coba lihatnya itu tuh. Satrobi. Siapa lagi nih? Itu kan. Biasanya yang gemuk-gemuk tuh baris kedua. Dulu ketika ada pimpinan Pak Kiai Mahrus itu dia yang pakai mahrus di depan, saya yang di belakang.
Ketika lagi acara, Pak Kiai Ma'ruf itu ngomong sama tamu segala macam, saya di belakang enak, santai-santai, makan kue, minum teh, nggak mikir gitu. Nah sekarang giliran saya di depan, itu membuka pembicaraan itu harus memiliki seni. Ada satu prinsip yang saya lakukan kepada setiap tamu itu, bagaimana tamu seseorang itu yang ketemu dengan saya 1 minute, ya 1 menit dia bisa ketawa. Kalau dia bisa ketawa berarti dia sudah paham bahasa saya. Coba ini, coba. Kita coba novel. Mana bagian keamanan novel? Mana bagian keamanan? Takodam ilal aman. Mana novelnya? Ya ente sini, maju ke depan. Mic-nya mana? Ya oke. Ente maju ke depan. Coba satu orang lagi Putri. Saya minta Putri ini. Hadiahnya sudah ada di FC nih, kalau bagus. Ente maju ke depan sini. Maju ke depan. Naik dari atas. Ya. Coba kita mau lihat Naufal ini dikasih tamu. Dan tamunya ini harus ketawa dalam waktu 1 menit. Nah, gitu kan. Sekarang kita pilih tamunya siapa gitu kan. Tamunya datang dari Australia, gitu kan ada. Namanya Mr. Ali. Come forward. Ali. Oke. Di samping apa? Come forward. Nah, ente sekarang nerima tamu dari Australia, bahasa Inggris, ya. Ente sebagai pimpinan Darunaja, bagaimana memulai pembicaraan dengan Mr. Ali? Nah, ini mic-nya. Ya, oke. Mulai. Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam. How are you? Ini belum ketawa. Terus? How are you? I'm well, thank you. How are you? Alhamdulillah. Ini Mr. Alinya belum ketawa. Jadi ternyata menerima tamu itu gak susah. Pas ketemu, how are you? I'm well, thank you. Yeah. How are you? Fine. Fine. Ini harus memulai pembicaraan. Gak mudah ini. Masa cuma senyum-senyum doang? Jadi ente itu jangan ngelihat enaknya saya duduk di depan ini sama Ustadz Dedi dan segala macam. Ada tamu itu yang saya pikirkan gimana nih caranya di samping saya nih 1 minute dia bisa ketawa. Apa yang kira-kira ente lakukan? Tadi belum ketawa tadi, cuman bang how are you aja. Habis how are you cuman gini. Kira-kira apa yang ente harus lakukan, Pak, terhadap tamu ini? Dia tamu datang ke Darunaja nggak tahu apa-apa. Where am I? We in Darunaja. In the middle of sport.
Ya, nerima tamu itu supaya lebih cepat, diantaranya itu adalah kita harus menjelaskan nama kita dulu. I am Sofwan, I am the principal of Darun Najah. Nah, gitu kan? Yang kedua biasanya kita lakukan itu kasih kartu nama. Kasih kartu nama. Ada yang bawa kartu nama nggak di sini? Nah, ada. Jadi kasih kartu nama. Mr. Ali, who are you? I'm well, thank you. How are you? Welcome to Pondok Pesantren Darun Najah. Thank you. I am Sofwan Manaf, I am the principal of Darun Najah. Oh, it's a pleasure to meet Ente you. ngasih ke saya lagi kartu mana gitu ada. You can give me. My name is Ali. Oh, you can. Ini mulai pembicaraan. Mulai pembicaraan tentang Darun Najah, ya, dimulai. Ini yang Darun Najah, ini putrinya, ini putranya. Terus setelah itu mungkin kalau sekiranya kita terbatas waktunya, pakailah namanya wasailul idoh. Biar tamunya ini cepat mengenal kita. Apa contohnya? Kemarin Ustadz Haji, setelah haji itu kemarin undangan dari Raja. Alhamdulillah. Datang ke sana dari Indonesia hanya ada 3 orang, diberi kesempatan ketemu dengan Menteri Haji. Ustadz langsung berpikir, kira-kira bagaimana ini menterinya ini bisa kenal Ustadz secara cepat, karena waktunya hanya sebentar. Yang diundang ini dari negara-negara itu ada sekitar 80-an negara. Yang diundang 80 negara. Dari Indonesia hanya 3 yang disuruh ke depan. Saya Ustadz berpikir, gimana nih supaya menterinya ini ingat. Nah, akhirnya Ustadz kasih hadiah. Hadiahnya itu udah dibawa goodie bag begitu. Ustadz kasih, Syekh, kaifahal, ma'ali Syekh. Ini hadiah, ada hadiah min Darun Najah. Ada hadiah asal min Darun Najah. Asli min Darun Najah bil shot. Mana bilang itu kan, oh pakai shot. Wah, dia ketawa langsung pakai shot. Wah, dan sekarang. Jadi dia bisa ketawa. Asli itu kan pakai shot, bukannya pakai sin kan? Nah, pakai shot. Wah. Saya kasih madu dari Darun Najah. Syukron kasir. Ada hadiah present for you, Mr. Ali. Thank and you. Wow. The second, I give the present to Noval. Okay, thank you very much. Thank you very much. Ini juga wasailul idoh juga, iya kan? Wasailul idoh juga. Santri-santri ini bisa ketawa atau tidak? Ketawa. Ketawa itu memberikan kesan yang baik. Inilah Noval ini dilibatkan tadi. Apa itu? Involve. Itu tadi slogan itu. Involve me. And I learn. Ini Noval nanti duduk malam nanti sebulan 2 bulan dia akan ingat. Oh dulu saya pernah ke depan diajari nerima tamu yang baik dan segala macam semuanya. Thank you very much. Nerima tamu itu juga ada seni. Seninya itu bagaimana? Kemarin saya ketika Ustadz berpikir nerima Grand Sheikh Al-Azhar, berpikir bagaimana Grand Sheikh Al-Azhar ini bisa ketawa cepat 1 menit. Nah, gitu. Akhirnya saya nyarinya itu mungkin seharian sampai 2 hari. Apa ini yang kira-kira bisa cepat ini? Akhirnya ketika bangunan dengan arsitek, Ustadz Angga dan segala macam, ada
yang usul, Ustaz, ini kalau bisa bangunannya ini dinamakan Al-Azhar. Oh ya, bagus gunakan Al-Azhar. Ada lagi yang ustadz-ustadz ini, kalau bisa Ustaz, ini di atasnya ini nanti kita ada tempat landing helikopter, Ustaz. Wah. Panggil arsiteknya Ustadz Angga juga, bisa nggak? Bisa katanya di sana. Oke, berarti pakai helikopter. Grand Sheikh datang, saya bilang ini gedung sedang kita bangun, sudah dimulai, akan kita nama Al-Azhar. Wah, dia senang sekali. Dan saya bilang, fil fawq ba'din fi hubuti helikopter. Itu dan dia ketawa. Sah, ayo untuk dia senyum. Berarti dia sudah senyum, selesai urusan saya itu 1 menit sama Grand Sheikh. Pakai helikopter, nanti untuk helikopter. Moga-moga gedung ini nanti di atasnya bisa untuk helikopter beneran. Amin. Kemarin arsiteknya itu Ustadz Angga, ini kuat. Nanti kita 7 lantai, di atasnya itu untuk landing helikopter. Jadi tamu-tamu ke Darun Najah itu nanti tidak lagi pakai Mercedes, tidak lagi tapi pakai helikopter dari istana langsung ke Darun Najah sini pakai helikopter. Kita nyambut di sini nanti. Nah, gitu. Kapan Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Nah. Tapi ini mimpi supaya kita itu bisa lebih baik dari yang sekarang terus dan segala macam. Karena helikopter sekarang ini merupakan salah satu transportasi yang efisien. Akhirnya kemarin kita bilang sama wakil-wakil pengasuh, kalau Darun Najah 1 sudah bisa helikopter, begitu, Darun Najah 2 luasnya itu 219 hektar. Darun Najah 1 ini luasnya berapa? 7,5 hektar. Jadi berapa kali lipat itu Darun Najah 2? Ayo matematiknya nih. Berapa Asad? Di sini itu HOTS juga itu. Di sini 7,5 hektar, di sana 219 hektar. Berapa kali lipat? Berapa? 29 kali lipat luasnya. Kita minta Darun Najah 2 bikin tempat helikopter. Darun Najah mana lagi? Darun Najah Serang, Darun Najah 14 bikin tempat helikopter. Pernah juga ada helikopter nyasar ke Darun Najah 14. Waktu itu dipoto ada siapa ya Ustadz siapa gitu nyasar, bukan ustadznya nyasar, helikopternya nyasar. Nah, turun di Darun Najah 14. Setelah itu pilotnya bertanya, Pak, di mana pondok pesantren? Oh, dia ternyata nyasar paling helikopter gitu dan sama. Ada juga di Darun Najah 8 juga pernah, ya. Pernah Darun Najah 8 juga, helikopter juga. Dan sekarang ini nyewa helikopter itu sekali jalan dari Jakarta misalkan kemana ke daerah Serang, one tripnya itu sekitar 15 juta rupiah. Artinya itu merupakan transportasi untuk tamu-tamu, sangat memungkinkan kita itu di cabang-cabang. Apalagi di Darun Najah 6 di Bengkulu, luasnya itu 325 hektar. Moga-moga guru-guru dan santri-santri kita ini bisa nanti berangkat ke Darun Najah 6 di Bengkulu nanti ya. Nah, perkebunan sawit di sana itu. Anak-anak sekalian, hari ini kita itu akan meneruskan berkenaan dengan khutbatul aras. Di dalam khutbatul aras kemarin juga sudah dijelaskan berkenaan dengan namanya pancajangka. Apa pancajangka nomor 1? Apa? Peningkatan mutu pendidikan. Nomor 2. Halo.
Nomor 1, peningkatan mutu pendidikan. Nomor 2, pembangunan fisik. Pembangunan fisik ini termasuk kita sedang ngebangun, ini GOR. Ya, alhamdulillah masjid pusakanya kita bongkar dan kita bangun kembali. Nanti masjid pusaka ini ada di bawah. Nah, sekarang ruangan bawah itu sudah bisa digunakan walaupun belum di finishing. Yang putri OSDN boleh menggunakan gedung, namanya sementara kita namakan Aula 8 Windu. Ya, 8 Windu. Ente boleh ke bawah, ngadakan kegiatan di bawah, mungkin bikin ngejob, ya, bikin background, bikin ini, ngecat segala macam. Itu di bawah luas sekali. Masuk ke bawah, insya Allah kuat. Ya, insya Allah kuat karena kita sudah pancang, kita sudah cor dan segala macam semuanya insya Allah kuat. Guru-guru kemarin kemisan sudah di situ satu kali. Insya Allah kemisan depan juga kita akan coba lagi nanti di situ. Udah kita berdoa di situ dan segala macam. Finishingnya gimana Ustaz? Supaya bisa seperti Aula Al-Ghazali. Ya, kita ingin seperti Aula Al-Ghazali. Nanti itu ada AC-nya, ada layar besar itu, Ustaz Robi? Pakai video wall nanti di situ. Ada museumnya di situ. Bisa melihat tamu perjalanan sejarah Darunajah. Ada juga sisi masjid pusakanya kita kembalikan di situ. Ertafaknya yang masjid pusaka dulu masih ada, masih disimpan oleh Ustadz Mustafa Hadi itu, nanti kita tempel lagi itu di situ, ya, secara bertahap. Jadi ruangan aula di bawah kita buat itu sebagai penambahan fasilitas. Nah, yang putri. Kalau yang putri ini sudah banyak ruangan-ruangan terbuka. Ini juga kita ngebangun di gedung Baitul Waqif. Dan di sampingnya itu belum ada nama, kita namakan Al-Azhar. Jadi di sini ada namanya gedung Al-Azhar, ada namanya gedung Baitul Waqif di situ. Rencananya 7 lantai. Sudah dipondasi. Ya, nanti di lantai pertamanya itu menjadi lantai terbuka seperti di aula di sini. Anak santri putri juga boleh nanti kegiatan itu di situ. Ya, kegiatan pramuka, kegiatan masak-memasak, kegiatan putra juga boleh di situ berbagi dan segala macam semuanya. Seperti nanti kita buat seperti gedung Cordova bawahnya. Tapi ini luasnya mencapai 4 kali gedung Cordova, jadi luas sekali bawahnya itu. Mobil-mobil bisa juga parkir nanti di situ, ya. Mobil-mobil Darunajah atau mobil siapa bisa parkir di situ. Ada tempat makan ustadz dan ustadzah. Ini sekarang ustadz dan ustadzah ini tempat makannya di tempat masih numpang, masih di depan rumahnya Ustadz Fahad. Alhamdulillah Ustadz Fahad itu nggak minta bayaran. Ya pakai aja lah, nggak apa-apa selama masih ada. Nah, kita makan di situ. Targetnya sebenarnya bulan Juli ini kita pindah ke situ, tapi masih terhalang pengerjaan. Doakan moga-moga hari Ahad besok kita akan ngecor gedung tiang-tiang gedung Baitul Waqif dan gedung Al-Azhar ini, ya. Amin ya robbal alamin. Nah, kalau nanti ini sudah bisa sampai 3 lantai, target kita kalau bisa jangan lama-lama gitu ya, tahun depan atau 2 tahun, ada gedung-gedung yang memang kita sudah harus perbaiki. Di Putra ada gedung yang lama sekali banyak tikusnya, namanya gedung ASEAN. Nah, itu moga-moga kita bisa tingkat menjadi 5 lantai nanti gedung ASEAN di situ.
Termasuk juga yang gedung yang banyak tikusnya, itu gedung HI. Moga-moga juga bisa kita naikkan menjadi 5 lantai nanti itu. Kapan Ustaz? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Insyaallah ya, idza shadaqal azmu wa duhas sabir. Kalau kita ada kemauan, insya Allah dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intan surullah, halo, intan surullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Itu ditulis itu. Jangan ngelihat ustadz doang itu kan, ente tulis. Wah, ini dalil-dalil dan segala macam. Nah, anak-anak sekalian, pembangunan fisik di Darun Najah ini setiap saat berjalan. Alhamdulillah kita ini sekarang GOR ini, Ustadz, ini kemarin ada ya kira-kira waktu Grand Syekh itu kita lagi banyak kerja, ada santri nanya, Ustadz ini maunya gimana nih Ustadz? Nah, ini nanti rencananya kita cor lagi di atas ini, lagi dibuat, setelah dicor, dinaikkan lagi, dicor lagi. Jadi sampai nanti dari bawah kalau dihitung itu menjadi 4 lantai. Nah, lantai yang paling atas itu nanti bisa untuk kumpul di atas itu. Bisa buat ngobrol di atas, bisa untuk fitness juga di atas. Nah, misalnya Putri bisa olahraga, ini bisa olahraga di aula 8 Windows sekarang juga sudah bisa olahraga di situ. Tapi memang jumlahnya kalau untuk olahraga mungkin tidak lebih dari 50 orang mungkin di bawah itu, dengan gerak dan segala macam gitu kan. Nah, anak-anak sekalian, nomor 3, apa nomor 3? Penggalian dana dan pengembangannya. Ini kita perlu sampaikan kepada santri pada khutbatul arsy ini. Supaya santri, supaya guru paham. Ya, kenapa Darun Najah ini membuka bidang usaha Darun Najah Fried Chicken? Kenapa Darun Najah ini membuka usaha apa lagi? Darun Najah Bakery. Kenapa Darun Najah punya usaha apa lagi? Apa? Laundry. Ada yang baru, usaha apa yang baru? Digi Kids. Digi Kids. Ayo, uktubu jami'an. Nah, kita membuka bidang usaha baru kemarin ketika apel tahunan, guru-guru wakil pengasuh itu ke depan di Ruko Universitas Darun Najah. Itu Ruko itu kalau bisa dinamakan Ustaz, Ruko Universitas saja. Ruko Universitas Darun Najah. Kan keren gitu kan ya. Nah, ya. Di Ruko itu kita buka usaha, bidang usaha baru Darun Najah, namanya Digi Kids. Digi itu maksudnya digital. Digi Kids, kids itu anak-anak. Digi Kids, namanya di depan itu tidak pakai Darun Najah, karena nanti yang akan masuk itu orang luar juga akan banyak. Namanya Digi Kids Ulu Jami. Nah, punya Darun Najah. Apa yang diajarkan di situ? Akan diajarkan tentang bagaimana coding. Nah, game, siapa yang mau game? Mau main game? Wah, itu angkat tangan semuanya itu. Tapi di depan itu bukan main game, tapi membuat game. Nah, buat game di depan itu.
Ya. Ada lagi, apa lagi saja? Sinematografi, apaan tuh? Oh, animasi. Ini memang itu zamannya itu zaman anak-anak now, begitu kan ya, Gen Z, gitu kan. Ini kalau yang tua-tua ini dijelasin ini agak susah-susah juga ini Ustaz. Itu nanti juga akan dibuka buat santri dan santriwati Pondok Pesantren Darun Najah. Mau atau tidak? Ya. Bagaimana santri ini menggunakan yang sekarang namanya AI. Apa itu AI? Artificial Intelligence. Bahasa Arabnya apa? Ayo yang bisa bahasa Arabnya Ustadz kasih DFC. Ayo maju ke depan. Siapa? Bahasa Arabnya AI selain Ustadz. Kelas 6. Yang kita kan tahu. Ayo. Mana DFC-nya, Ustadz? Ini ada DFC-nya sini. Mana? Kelas 6, kelas 5, 4, 3, 2, 1. Masih anget ini. Ini enaknya. Bagian bahasa, Qismul Lughah. Qismul Lughah. Takodamil alamam. Adib. Adib. Ayo, kiaman. Mada. Yang putri, Qismul Lughah. Mana Qismul Lughah? Siapa? Man. Ta'ali. Qismul Lughah. Ayo, Qismul Lughah. Apa bahasa Arabnya AI? Oh, AI, bukannya AI. AI. Bahasa Arab, bahasa Indonesianya AI itu apa? Ukti, apa AI itu bahasa Indonesianya apa? Kecerdasan teknologi. Kecerdasan, Bu. AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Artificial Intelligence, AI. Lughah Arabiah. Sinaatul Mahirat. Ya. Dikit lagi. Nah. Yang putri ya. Zakaul istina. Apa? Zakaul istina. Takodam ila lamam nanti. Ya. Oke, syukran. Boleh dimakan. Boleh dimakan nggak itu ya? Ya, sekarang. Oke. Kulu jamaatan. Az-zaka'u al-istina'i. Az-zaka'u al-istina'i. Iftah al-fam. Istina'i. Ini al-fam, iftah al-fam. Mulutnya dibuka. Ya zaka'u al-istina'i gitu kan. Al-istina'i itu pakai shod dan pakai tok. Shod dan tok. Jadi emang lafadznya ini agak susah nih. Ayo, kulu jamaatan. Az-zaka'u al-istina'iyyu. Az-zaka'u al-istina'iyyu. Kulu jamatan, irfa asod, al-istina'iyyu. Al-istina'iyunya itu jangan pakai hamzah, tapi pakai ain. Al-istina'iyyu. Al-istina'iyyu. Az-zaka'u al-istina'iyyu. Uktubu bisod, sod watok.
Az-zaka'u al-istina'iyyu. Pakai to memang agak susah itu. Min kalimah sona'a yasna'u ya. Ya, sona'a yasna'u. Oke. Ini nanti Digi Kids ini akan dibuka juga untuk anak-anak santri. Ada lagi Anti akan belajar, apalagi saja? Web development, membuat website. Mau atau tidak? Membuat website yang bagus. Termasuk di dalamnya membuat robotik. Mau atau tidak? Jangan nanti hanya berpikir buat robot, tapi pola pikir robot itu, pola pikir Digi Kids ini, itu yang penting dipelajari. Nanti para santri itu akan belajar tentang jangan hanya sekedar main game, tapi membuat namanya game develop. Kamu membuat game. Game syariah. Saya itu pernah ngelihat tapi nggak paham itu game itu. Tapi yang pasti itu nanti supaya cerdas menggunakan teknologi. Ini kita kerjasama dengan pihak luar. Dengarkan anak santri, dengarkan. Yang banyak masuk ke Digi Kids ini kursus itu adalah orang-orang selain agama Islam. Ya, orang-orang agama Islam ini kita sebagai Muslim lebih banyak disibukkan dengan hal-hal yang bersifat konflik. Diskusinya konflik, WhatsApp-nya konflik, WhatsApp-nya ini provokasi dan segala macam. Tidak memikirkan kualitas. Saya Ustadz ini ngikut beberapa grup WhatsApp. Ada yang grup isinya itu provokasi. Apa saja diprovokasi. Nenek-nenek jatuh dari tempat tidur aja itu ada di situ ya kan, provokasi semuanya itu. Wah, isinya provokasi semuanya itu. Ada isu nasional, misalkan pergantian pimpinan partai. Wah, provokasi. Padahal itu bukan urusannya dia. Provokasi dan segala macam ada. Tapi ada WhatsApp itu isinya Ustadz ikuti tokoh-tokoh berkualitas. Ya, tentang ini berkualitas, lebih berkualitas. Darunajah, santri Darunajah ini harus berkualitas. Cerdas teknologi. Jangan antum itu mau dibodohi oleh handphone. Dengarkan kelas 1, halo, itu siapa yang ngantuk itu? Ya, jangan mau dibodohi oleh handphone. Jangan kamu mau jadi budaknya handphone. Main game dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur langsung HP dari jam 5:30 sampai jam 5:30 sore. Nggak keluar kamar, nggak keluar main game terus. Itu namanya penyakit. Alhamdulillah di Darunajah ini santri-santri tidak megang handphone. Saya nggak bayangin kalau setiap santri ini megang handphone. Atau kita robah, kemarin Ustadz Dedi sudah nawarin, gimana kalau kita robah di Darunajah ini semuanya boleh bawa handphone gitu. Setuju atau tidak? Siapa yang tidak setuju? Angkat tangan. Berarti kelas 6 nih setuju, kelas 6.
Oh, nggak setuju. Kelas 6 nggak setuju. Wah, ini kelas 5 juga nggak setuju. Oke. Siapa yang setuju angkat tangan? Wah. Bayangkan itu ya, habis bangun tidur ke ngantri di WC semuanya handphone. Ah gitu kan itu. Mandi bawa handphone. BAB bawa handphone. Apalagi? Ke masjid bawa handphone. Jadi masjidnya kalau Ustadz tadi semalam Ustadz Bustomi marah-marah itu udah nggak berlaku karena pas di masjid semuanya khusyuk main handphone. Main handphone. Dan pas di masjid itu kan ribuan handphonenya itu kan, ketawa sendiri-sendiri. Yang kanan juga ketawa. Itu nanti banyak yang masuk rumah sakit jiwa nanti itu. Jalan ke asrama apa namanya? Jalan ke Putri, jalan ke kelas pegang handphone. Nanti akan banyak santri itu jatuh dari tangga karena kesleo, nggak ngelihat tangga. Ustadz itu pernah ngelihat orang itu kejedot, ya, gara-gara handphone. Kejedot, nggak ngelihat di jalan pakai handphone. Nggak ngelihat itu di depannya itu ada tiang, kejedot pakai tiang. Nah itu yang bodoh handphonenya atau orangnya? Orangnya yang bodoh. Di negara-negara maju handphone ini dibatasi maksimum 4 jam penggunaannya. Bulan Desember kemarin Ustadz berkesempatan ke Jepang. Ini bukan urusan Darunaja, Ustadz ke Jepang. Ya bersama dengan kekasih Ustadz lah gitu kan. Ustadz bilang, "Ma, ini kita ada libur ini, itu kan kosong 7 hari." Ustadz dan saya, "Ayo mau kemana?" "Ayo udah cari tiket yang murah, enak, bagus gitu kan. Wah, pakai hots gitu kan. Wah ini. Akhirnya ke Jepang. Apa yang Ustadz dilihat di Jepang? Di Jepang itu murid mereka itu naik mobil bus sendiri. Gak ada yang nganter. Dan ketika di bus, Ustadz duduk itu dengan anak-anak kurang lebih kelas 2, kelas 5 SD itu, mereka itu ngobrol dan tidak ada yang pegang HP. Gak ada yang pegang HP. Moga-moga nanti siapa yang pernah ke Jepang itu supaya nanti dilihat budaya-budaya. Tidak ada yang pegang HP. Ini ada di sini cucunya Bu Emah juga itu cerita-ceritanya itu memang begitu. Dan Ustadz buktikan di bus tidak ada yang pegang HP. Lain ketika di Indonesia ini, wah murid naik bus, naik kereta bawah tanah itu apa namanya? MRT begitu kan ya, semuanya pegang HP. Semuanya pegang HP. Nah, kembali ke tadi, handphone ini, kita ini jangan jadi budak handphone. Oke, saya kembali ke pancajangka tadi itu. Apa pancajangka tadi itu? Nomor 3. Penggalian dana dan pengembangannya. Nomor 4 apa? Nomor 4. Kader dan penempatannya. Ya, kader termasuk program khidmah di Darunaja ini alhamdulillah sudah berjalan tahun ketiga dan ini mau keempat. Alhamdulillah sekarang bagus-bagus. Ustadz-ustadznya itu ustadz-ustadz alumni Darunaja. Ya atau tidak? Iya. Ada Ustadz Samsul, Ustadz Halim, siapa lagi itu dan yang alumni Darunaja itu. Nakila ini Darunaja 2 masalah itu.
Ustadzah-ustadzahnya juga alumni-alumni Darun Najah juga. Orang yang pernah khidmah di Darun Najah dengan orang yang tidak pernah khidmah itu berbeda. Di Darun Najah ataupun di luar, kedewasaannya itu berbeda. Ini ada cerita. Kemarin Ustadz ini ke Kairo bersama dengan Ustadz Dedi. Ketika sebelum Ramadan kemarin juga Ustadz ke Kairo juga. Ketika sebelum Ramadan itu ada seseorang, saya tidak sebutkan namanya itu, Ustadz kasih uang. Ini, tolong pegang 5 juta. Oh, untuk acara Ustadz kasih lagi 5 juta, jadi 10 juta. Sampai akhir Ustadz tanya, mana laporannya, nggak ada laporannya. Yang terakhir kemarin ini, saya Ustadz Dedi itu ditemani oleh alumni-alumni Darun Najah. Alumni-alumninya itu yang kemarin berkhidmah di Darun Najah. Namanya Ustadz Zaki Lukman. Ya, Ustadz Zaki Lukman. Sekarang dia di Kairo di sana itu. Jadi jenderalnya Darun Najah di Kairo itu. Di airport jam 1 malam ada dia. Kita lagi kemana-mana dia ikut. Dia nyewa mobil, ngikut ke ini, ke kantor ini, ke wakil Grand Sheikh, ketemu dengan pengusaha percetakan, ikut makan dan segala. Dikasih uang, saya tidak megang uang, kebetulan yang megang uang Ustadz Dedi. Dikasih sama Ustadz Dedi 5 juta. Dikasih lagi buat acara sekian juta, gitu kan. Dan ada laporannya. Dia ngelapor, saat ini digunakan ini sisanya Ustadz. Oh, sisanya berapa? Kurang saat 3.800.000. Ya, 3.800.000. Dikasih lagi sama Ustadz Dedi. Lain memang alumni yang berkhidmah dengan yang tidak berkhidmah. Itu Ustadz Zaki Lukman itu. Kemana-mana ngikutin saya. Sampai di hotel itu duduk, saya Ustadz liatin sampai tidur di lobi di sofanya hotel. Tidur. Gitu kan itu. Saya mau foto itu, belum sempat foto udah dibangunin sama petugas hotelnya itu. Orang Arab orang Mesir itu dibangunin dia itu. Itu hotel bintang 5. Mungkin karena capek, kena AC, tempat sofanya enak, jadi tidur langsung. Dalam waktu 1 menit bisa tidur dia itu. Itu karena kesungguhan. Nah, ini kita bersyukur sudah ada program khidmah, dan program khidmah ini adalah kepentingannya santri Darun Najah. Darun Najah kita tidak ada kepentingan dengan program khidmah. Apakah dengan tanpa kelas 6, tanpa ustadz yang khidmah, Darun Najah ini tidak bisa jalan? Bisa atau tidak bisa jalan? Bisa jalan. Tanpa kelas 6, tanpa OSDN, tanpa juga guru khidmah. Tapi kita melihat yang lebih bagus bagaimana supaya alumni ini, supaya kelas 6 ini diberi kesempatan dengan teori yang kita lakukan, yaitu HOTS, ya kan? Antum belajar menganalisa, belajar menciptakan, belajar berbuat dan segala macam semuanya itu dengan program khidmah. Coba lihat ustadz-ustadz yang di sini ini, yang alumni Darun Najah yang sudah berkhidmah di sini, dan lain dengan mereka yang tidak berkhidmah. Dari pola pikirnya juga lain, dari cara bekerjanya juga lain, semuanya ini. Nah, anak-anak sekalian, ini program jangka panjang, ya. Ada yang kelima, apa yang kelima itu? Pengabdian masyarakat. Nah, jadi ada 5 panca jangka itu. Yang nomor 1 apa tadi? Peningkatan mutu
pendidikan. Yang kedua, pembangunan fisik. Yang ketiga, penggalian dana dan pengembangannya. Yang keempat, kader dan penempatannya. Yang kelima, pengabdian masyarakat. Santri-santri ini melihat Darun Najah ini bidang usahanya banyak. Kita ini lembaga Islam harus kaya. Karena dengan kita kaya itu kita bisa mandiri. Santri-santrinya juga Ustadz doakan semuanya menjadi orang-orang yang kaya semuanya, amin. Orang-orang yang banyak zakatnya semuanya, amin. Gitu. Pertanyaannya, bagaimana Ustadz menjadi orang kaya? Coba Ustadz mau nanya ini, bagaimana menjadi orang kaya? Nah. Ada yang mau maju? Putri? Misalkan dia umurnya 19 tahun, orang tuanya biasa-biasa saja, ya, terus enggak, ya biasa-biasa dan segala macam, sangat sederhana. Dan gimana jadi orang kaya? Putri, ada yang mau maju? Ada yang mau maju? Kalau enggak, Ustadz tunjuk nih ya. Ustadz tunjuk namanya Belva. Mana Belva? Ya, oke, kasih mic. Ya. Gimana itu? Biasa-biasa saja kita ini ada, supaya jadi orang kaya itu gimana? Boleh majuan kedikit Salwa supaya sinyalnya itu agak bagus. Ya. Tes. Ya. Yang putra siap-siap. Ada yang mau maju ke depan? Halo. Kelas 4 boleh, kelas 4, kelas 3. Halo. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan melakukan investasi. Enggak punya duit. Enggak punya duit ini. Si A ini enggak punya duit gitu, investasi. Mulai dari mana kira-kira? Dia umur 19 tahun, enggak punya apa-apa, orang tuanya sederhana-sederhana saja gitu. Gimana cara jadi orang kaya? Tentunya dengan bekerja keras dan disiplin dan melakukan Kerja keras, terus? Kerja keras, disiplin dan komunikasi dengan orang lain. Komunikasi yang baik dengan orang lain. Oke, tepuk tangan semuanya ya. Apalagi tambahan? Apalagi? Berikhtiar terus kepada Allah Subhanahu. Apaan? Berikhtiar terus. Berikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu. Artinya ikhtiar itu berusaha. Rajin. Ya kan? Terampil. Terus? Ulet. Apalagi? Itu dasar dharma. Apa itu? Itu dasar dharma itu bagian daripada orang kaya. Syukron kasir. Boleh dikasih di FC nih. Ini di FC-nya masih ada ini. Ustaz Haris, Ustaz Busomi. Ya, yang putra masih ada nih di FC-nya masih ada kan? Oh masih ya ini. Siapa yang bisa menerangkan jadi orang kaya? Kelas 1 ada? Oh itu baru ya. Ayo diri cepat. Ya, kasih mic-nya. Ente maju ke depan sini. Itu tuh ada mic-nya itu. Ya. Gimana jadi orang kaya? Tes. Tes. Ya, oke. Nama? Ismi Ali Rizky Wahyudi. Ismi Ali min aina? Bekasi. Min Bekasi. Oke, min Bekasi. Gimana jadi orang kaya? Ya. Berusaha dan keras dan belajar terus di Darun Najah. Ya, tepuk tangan. Apalagi? Berusaha dan belajar terus di Darun Najah. Oke, apalagi?
Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri sama Allah. Oke. Apalagi? Ikhlas dan tawakal. Ikhlas dan tawakal. Udah luar biasa nih kelas 1 ini udah begini nih gitu kan. Boleh dikasih di FC ini. Ya, dikasih di FC. Ya. Turun boleh turun. Ya. Dengarkan. Seseorang itu dan semua orang di dunia ini berkesempatan untuk bisa menjadi orang kaya. Jangan membawa masa lalu. Ya. Menjadi kaya itu jangan membawa masa lalu. Males dan segala oh Ustaz, saya orangnya males Ustaz, dan jangan. Orang kaya itu adalah sebuah hasil dari sebuah proses. Ada slogan proses itu apa? Proses tidak mengkhianati hasil. Diajari dagang, perdagangan terus dan segala macam, jadi kaya. Kita Darun Najah juga, alhamdulillah, contoh dari pendiri-pendiri Darun Najah ini juga orang-orang kaya. Ustadz bangga-banggain lah orang tua Ustadz gitu kan ya, kaya. Iya Ustadz anak orang kaya Ustadz, gitu kan. Iya, bapak saya kaya. Tapi Ustadz kan keluarganya, kakeknya kaya. Enggak, tidak kaya. Dalam sejarahnya, dan saya sering bertanya kepada orang tua, Ustadz itu kepada Kiai Haji Abdul Manap, bagaimana dulu kehidupan? Ya Allah, kamu jangan ngelihat ayah sekarang. Dulu itu susah, enggak punya duit. Sekolah itu jalan kaki. Dari Palmerah jalan kaki itu ke Jamiatul Khair, itu ada di Tanah Abang. Kita pernah napak tilas. Ini kalau bisanya kita juga napak tilas lagi nih. Ya, napak tilas dari gedung MPR DPR sekarang itu ke Tanah Abang kurang lebih sekitar 5 kilo. Kalau dulu menelusuri rel kereta api sampai Tanah Abang 5 kilo, pulang pergi 10 kilo. Apa yang dilakukan? Ini keluarga miskin. Kakek saya itu memang banyak tanahnya, tapi termasuk keluarga yang miskin. Apa yang dilakukan? Sungguh-sungguh. Dalam ceritanya itu Kiai Haji Abdul Manap, kalau sekolah, besok ini mau sekolah, hari ini itu bikin tali. Talinya itu dari kedebong pisang. Ini anak santri tahu nggak kedebong pisang? Nah, dari pohon pisang dikeringkan itu jadi tali. Ya, dikeringkan, besok ketika mau berangkat sekolah sebelum subuh itu ada 2 barang yang dibawa oleh Kiai Haji Abdul Manap. Apa? 1 kedebong pisang yang tadi sudah dikeringkan karena melewati pasar Palmerah itu narok barang-barang di situ, dan yang kedua itu adalah menjual makanan untuk kuda. Namanya apa ya namanya? Dedek ya. Ya, dedek namanya itu untuk kuda, karena dulu transportasi banyak itu kuda, jualan dedek. Kalau nggak salah dedek itu dicampur dengan sisa-sisa makanan apa itu namanya itu, sisa-sisa ikan, namanya itu ada tuh, namanya apa gitu, saya lupa. Itu sungguh-sungguh nikah. Kisahnya tidak memiliki uang untuk menghidupi keluarga. Akhirnya Ibu Suraya itu jualan lontong sayur
di emperan perguruan tinggi perguruan namanya Jamiatul Khair, tempat dia sekolah.